Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau menyampaikan, bukan menyampaikan, lebih tepatnya eh ngebacot dah. Ngebacot soal teori tentang repeat order yang bagus. Jadi ini pertanyaan baru banget, ya beberapa hari lalu lah, tentang repeat order yang bagus itu kayak gimana. Dan ini pertanyaannya berulang. Seingat saya pernah bikin videonya, tapi saya bikin lagi aja lah, siapa tahu untuk merefresh buat yang udah pernah nonton dan yang belum nonton, ya mudah-mudahan ada insight menarik. Oke, repeat order. Eh ini udah confirm ya, repeat order itu adalah salah satu faktor terpenting untuk suatu bisnis itu bertahan. Coba bayangkan kalau misalkan Google repeat ordernya nol. Jadi kita googling sekali, terus nggak googling lagi, nggak akan jadi perusahaan sebesar sekarang. Coba bayangkan kalau misalkan Toyota ya, Toyota nggak ada repeat ordernya, nggak ada servis mobilnya dan sebagainya, mungkin nggak akan sebesar sekarang, nggak akan bertahan sampai sekarang. Ya memang kayak gitu, memang faktanya repeat order salah satu faktor penting untuk kebertahanan ke atau sustainability ya, bahasa kerennya sustainability suatu bisnis. Itulah pentingnya repeat order. Silakan teman-teman googling aja. Lalu saya googling-googling, nemu suatu website yang ngasih tahu repeat order benchmark ya, atau angka repeat order tuh 20%, 24%. Nah ini teman-teman nanti post aja, saya gedein dulu. Teman-teman nanti post aja video ini, terus baca, siapa tahu nyangkut di teman-teman. Ada kosmetik 26%, aparel 26%, dan seterusnya. Ini angka benchmark yang saya nemu antah berantah di internet. Boleh percaya, boleh nggak. Boleh diikutin, boleh nggak. Oh ini cuma angka benchmark untuk bayangan aja. Ini nggak ada ngaruh-ngaruhnya apa-apa sama bisnis Anda sebetulnya. Kecuali kalau Anda mau set benchmark ini menjadi target, ya silahkan. Itu terserah Anda. Oke? Jadi mudah-mudahan sampai sini paham itu pentingnya repeat order. Lalu yang bagus tuh gimana? Sebenarnya simple sih, simple ya. Nggak hanya repeat order ya, simple. Bagus itu ya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. N lebih baik daripada N+1 rata-rata. Biasanya saya bandinginnya minggu ke minggu, bukan hanya repeat order, mulai dari conversion rate, mulai dari traffic, omset dan sebagainya. Ya, yang bagus itu kayak gimana? Yang tumbuh, alias hari ini lebih baik daripada kemarin, atau minggu ini lebih baik daripada minggu lalu, bulan ini lebih baik daripada minggu lalu. Jika naik, kenapa? Jika nggak naik, kenapa? Sederhana, simple, kayak gitu aja. Evaluasinya kayak gitu aja. Nggak harus conversion rate yang baik itu berapa sih? Ya memang ada benchmarknya, tapi bukan berarti kita harus sama seperti itu. Nggak harus, karena tiap bisnis pasti beda. Dan saya paling suka bilang bahwa benchmark aja ke diri sendiri, yaitu rata-rata minggu lalu, rata-rata bulan lalu, rata-rata tahun lalu, dan seterusnya. Itu nge-benchmarking ke diri sendiri, sehingga kita berkembang terus, karena ngejar lebih lagi, dan lebih lagi. Prakteknya nggak selalu terus kembang ya, prakteknya pasti ada turunnya, ada naiknya, memang seperti itu. Tapi ada benchmarking kepada periode sebelumnya, di mana kita akan evaluasi strategi yang kita tentukan ketika lagi naik gimana, ketika lagi turun gimana. Itu penting sekali. Oke, jadi yang bagus, simple seperti itu. Silahkan cek aja. Kalau di Shopee sama TikTok ada ya. Di Shopee sama TikTok ada matriksnya. Selebihnya mungkin harus sendiri dan sebagainya. Ya intinya ini baru teori aja ya. Kalau ngejelasin di mana letak ininya, panjang lagi. Letak ngecek repeat order ini panjang lagi. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Tapi kalau kita mau bicara benchmark secara umum ya, kita main falsifikasi aja. Falsifikasi itu apa? Kita coba ekstrim atas, kita coba ekstrim bawah, lalu kita timang-timang pakai pemikiran sendiri. Nah, ini pemikiran saya. Ini jika ada 4 bar nih, ada 4 rasio repeat order sama new customer. Kita lihat bar yang pertama. Bar pertama, jika bisnis kita itu 100% new customer terus, bertahun-tahun 100% customer, itu tinggal tunggu waktu jatuh. Kenapa? Karena orang nggak pengen beli lagi. Orang nggak pengen order lagi dan sebagainya. Ini menurut saya ini jelek. Jadi kalau 100% new customer, mungkin 4 tahun juga udah tumbang ya. Kalau teorinya bisnis itu 10 tahun bisa dianggap sustain. Karena apa? Karena repeat ordernya sudah bisa memenuhi, ini teori yang saya baca ya,
repeat ordernya saja, alias orang-orang yang nggak perlu diiklanin, orang-orang yang sudah kenal, atau fans beratnya aja, sudah bisa memenuhi kebutuhan biaya operasional si bisnis tersebut. Katanya gitu. Kenapa 10 tahun? Jadi kalau 3 tahun, 4 tahun teman-teman repeat ordernya 0% banget, banget ya, 0% banget, itu tinggal tunggu waktu hancur. Yang kedua, ini juga nggak baik kalau misalkan 100% repeat order. Artinya nggak ada penetrasi pasar di situ. Artinya pasar Anda ya segitu-segitu aja, nggak ada ke kanan, nggak ada ke kiri, nggak ada ke atas, nggak ada ke bawah, ya segitu-segitu aja. Ada kok produk yang kayak gini, contohnya tadi saya udah kepikiran, yaitu servis motor Vespa. Vespa yang jadul ya, bukan Vespa yang zaman now, Vespa yang jadul. Karena saya lihat ya beberapa hari lalu lihat orangnya kan itu-itu aja ya. Orang yang punya Vespa ya itu-itu aja. Ada mungkin Gen Z yang beli Vespa, ada mungkin tapi 1-2 ekor. Tapi ya orangnya itu-itu aja, Vespanya itu-itu aja karena nggak diproduksi lagi, ya nggak? Nah itu repeat ordernya 100%, dan ini juga nggak baik. Artinya kemungkinan bisnisnya stagnan atau turun. Kalau kita lihat bar yang ketiga, gimana kalau 50-50? Nah, 50-50 juga menurut saya agak kurang baik ya. Agak kurang baik, kenapa? Karena kan kita pengennya berkembang terus ya. Dari yang lingkarannya kecil, ke gede, 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 dan seterusnya. Alias harus ada penetrasi pasar yang lebih besar daripada penetrasi pasar atau menggait customer baru lebih besar daripada customer existing. Customer yang lama yang order lagi. Karena biar tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tapi kalau 50-50 rasanya kurang agresif membesarnya. Ini pemikiran saya, sekali lagi. Lalu yang keempat, nah ini menurut saya yang paling ideal tuh ya sebenarnya kurang lebih sama seperti yang saya googling ini ya, yaitu somewhere in between 50%, ya 10, antara 10 sampai di sini ya, 10 sampai 40% repeat order di sini nih. Ini 10 sampai 40%. Menurut saya ini yang idealnya seperti ini, bisnis apapun ya, bukan bisnis apapun, secara teori ya. Tapi tergantung lagi bisnisnya Anda. Kalau Anda jualannya kain kafan ya walau alam. Kalau Anda jualannya apa? Apa ya? Obat. Kalau obat tuh kita sebagai customer nggak pengen repeat order kan ya, karena nggak pengen sakit lagi. Tapi faktanya mungkin repeat ordernya tinggi untuk obat. Ya begitu. Nah, kenapa 40% saya tembak di 40% ya karena biar agak dominan penetrasi pasar alias new customer, dan 40% yang masih menjaga si kolam yang lama. Jadi menurut saya repeat order yang bagus itu antara 10 ya 5 lah kalau kita konteksnya jualan ulang ya. 5 sampai 40% itu sudah oke. Yang gawat under 5 atau 0. Saya nemu klien yang 0 banget. Nah, itu di Shopee gampang ngeceknya. Kalau di Shopee itu metrisnya itu setahun terakhir customer yang sudah beli order lagi tuh berapa persen. Nah, saya pernah nemu yang 0 banget. Kenapa? Oh, ganti produk, ganti produk. Wah, sayang banget. Saya menganggap padahal customer lama kita kan seperti kayak buku tamu ya di database Shopee itu, kayak ledger gitu. Yang order 3 tahun lalu, 4 tahun lalu pun masih ada datanya di situ, dan sangat mungkin di retargeting, sangat mungkin dikelitikin ulang oleh Shopee, sangat mungkin dijangkau ulang oleh iklan kita, sangat mungkin sekali. Jadi sayang banget. Jadi kesimpulannya, repeat order yang bagus menurut saya antara 5 sampai 40%. Yang intinya adalah jangan 0 banget, dan harus lebih besar penetrasi pasar baru daripada customer lama. Ini teori aja, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.